Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu. Roh Kudus Tuhan, ajar kami supaya kami semakin mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10, kita baca satu ayat saja, ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, saat ini satu hal yang perlu kita perkarakan dengan sungguh-sungguh adalah kejujuran hati kita. Iya, kejujuran hati kita. Artinya, kita harus bisa jujur menilai diri kita sendiri, ya, bahwa selama ini dalam menjalani hidup ini kita hidup untuk siapa? Mengapa saya menanyakan akan hal ini? Sebab seperti yang firman Tuhan katakan tadi, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau firman Tuhan katakan lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, itu artinya segenap hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita harus hidup hanya untuk Tuhan saja. Itulah kenapa saya katakan di awal tadi, kita harus jujur memeriksa hati kita. Apakah selama ini kita sudah hidup hanya untuk Tuhan saja? Saudara, kalau mau jujur, selama ini fokus hidup kita hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun kita sudah sering membaca kebenaran firman Tuhan ini, bahkan sudah sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini lewat khotbah, ya, tetapi pada kenyataannya kita belum hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Kenapa demikian, saudaraku? Karena yang kita cari selama ini, yang kita kejar selama ini, yang kita mau selama ini, yang kita inginkan selama ini, yang kita ingin nikmati selama ini adalah segala sesuatu yang dinamakan kenyamanan hidup dunia. Sebab kita menganggap bahwa itulah yang bisa membuat kita merasa bahagia. Itulah yang bisa membuat kita merasa nyaman. Itulah yang bisa menyenangkan hati kita. Saudaraku, kenyataan ini tentu sangat berbeda dengan apa yang kita ucapkan lewat lidah bibir mulut kita saat kita memuji menyembah Tuhan. Sebab saat kita memuji, kita menyembah Tuhan, seringkali kita bisa berkata, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Kita bisa berkata, ini kerinduanku Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Saudaraku, tetapi sebenarnya dari hati kita yang paling dalam, kita tidak jujur. Artinya begini, kita tidak benar-benar hidup untuk menyenangkan Tuhan. Seringkali apa yang terucapkan dari lidah bibir mulut kita saat kita memuji menyembah Tuhan, itu tidak keluar dari ketulusan hati kita yang paling dalam. Itu tidak keluar dari kerinduan hati kita yang paling dalam. Itulah kenapa kita harus jujur memeriksa hati kita, supaya dari seluruh gerak hidup kita, apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita ucapkan, sampai kita memuji menyembah Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, hidup
hanya untuk kepentingan Tuhan, ya, hidup hanya untuk kepentingan Tuhan, sama dengan menyerahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dan itulah ibadah kita yang sejati. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudaraku, kalau hidup kita sudah dipersembahkan untuk Tuhan, berarti kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan? Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Segenap hidup kita ini milik Tuhan, dan Tuhanlah yang berhak atas seluruh hidup kita. Jadi kalau selama ini kita berkata kita percaya kepada Tuhan tetapi kita masih hidup untuk diri kita sendiri, itu artinya kita percaya kepada Tuhan hanya untuk memanfaatkan kuasa Tuhan saja, dan tidak pernah mau sungguh-sungguh memberi segenap hidup kita mengabdi kepada Tuhan. Pada akhirnya, saudaraku, setiap kali datang beribadah kepada Tuhan, yang terucap dari lidah bibir mulut kita itu hanya lip service. Padahal yang kita harapkan adalah mujizat Tuhan untuk penyelesaian persoalan-persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Saudaraku, jika ini yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini, berarti kita belum merdeka sebagai orang percaya. Kenapa belum merdeka? Karena kita belum menjadikan Tuhan satu-satunya perhentian hidup kita. Kita akan baru bisa merdeka di dalam Tuhan kalau kita mau menjadikan Tuhan tempat perhentian satu-satunya dan tidak ada yang lain. Saudaraku, orang yang mau menjadikan Tuhan satu-satunya tempat perhentian hidupnya, ia tidak akan pernah lagi mengingini apapun dari dunia ini. Kerinduan hatinya hanya satu, yaitu menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Memang hal ini tidak mudah, saudaraku, tetapi disinilah kita harus belajar melekat kepada Tuhan, sebab dengan melekat kepada Tuhan, kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita lakukan itu hanya untuk memuaskan hati Tuhan saja. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus mulai belajar untuk jujur memeriksa hati kita. Apakah kita sudah benar-benar hidup hanya untuk Tuhan atau masih untuk kepentingan diri kita sendiri? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita semua untuk hidup hanya untuk Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami harus mengakui bahwa di sepanjang hari-hari hidup kami belum memeriksa kehidupan kami dengan benar. Karena kami masih sering hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kami sendiri. Padahal seharusnya kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Bapa, supaya apapun yang kami lakukan di sepanjang hari-hari hidup kami, segenap tindakan, perkataan, perbuatan, apapun yang kami lakukan, itu harus memuliakan Bapa. Saat ini kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu, kami mau berjuang ya Bapa, untuk hidup menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami diingatkan lewat firman Tuhan saat ini, dan kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga selama kami masih hidup di dunia ini, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin.